Halo sahabat-sahabatku, bertemu kembali kita di channel catatan harian pasien MSA dan Parkinson. Semoga dalam perjumpaan kali ini kita senantiasa sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, masih bisa tersenyum dan bahagia. Pada perjumpaan kali ini saya akan sharekan lewat video sederhana berkaitan dengan aktivitas latihan exercise pasien Parkinson atau SMA yang mengalami kesulitan untuk aktivitas self-help-nya, seperti memakai baju, memakai celana panjang, kemudian makan, ya hampir semua yang bagi pasien itu seharusnya bisa dilakukan sendiri, tapi karena keterbatasan dan kekurangannya selama menderita Parkinson atau MSA menjadi harus dibantu. Nah, bantuan dari perawat, bantuan dari saudara, bantuan dari orang-orang di rumah itu sifatnya juga sementara, tidak akan selamanya. Karena kalau pasien Parkinson atau MSA itu selalu mengandungkan pada orang lain dan tidak mau berlatih dan berlatih, ya selamanya akan menjadi tidak mampu, tidak bisa. Nah, baiklah, sebelum dilanjutkan, mengingatkan kepada sahabat-sahabatku, semoga masih berkenan dan peduli terhadap channel yang sederhana ini. Maka untuk bisa lebih berkembangnya, mohon sahabat-sahabatku untuk klik tombol like, kemudian berikan komen, masukan-masukan yang membangun, kemudian subscribe tidak bayar ya sahabat-sahabatku ya. Kemudian di-sharekan ke teman-teman yang lain juga. Nah, menyoal tentang aktivitas rutinitas seorang Parkinsonis atau MSA NIS, memang tidak lepas dari latihan sahabat-sahabatku. Saya sendiri mengalami hampir selama 6 tahun itu mengalami perubahan yang drastis sampai saya tidak bisa apa-apa. Suatu ketika stuck, nggak bisa apa-apa sama sekali. Bed rest, hanya tergeletak di bed, di tempat tidur. Mau ngapa-ngapain tidak bisa. Nah, ketika berobat, kemudian sudah mulai bisa lagi, ya harus mau berlatih. Betapa berdarah-darahnya untuk berlatih itu, menurut istilah kami itu berdarah-darah ya. Karena ya luar biasa sulitnya, luar biasa pulihnya kembali itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi memang perlu proses waktu yang panjang. Tidak seperti ketika kita jatuh sakit tuh cepat sekali, tiba-tiba dalam kondisi sehat, tiba-tiba sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi untuk naik lagi, up lagi, grafiknya naik lagi, ini luar biasa sulitnya. Tanpa ada kemauan, tanpa ada dorongan, motivasi, dan saya yakin doa-doa dari sahabat-sahabatku semua. Nah, di sini di pasien-pasien yang dirawat oleh Mayora itu ada 4 pasien yang kurang lebih hampir sama itu progres yang paling bagus menurut tim, menurut suster perawat juga adalah saya kebetulan. Saya pasien kedua. Pasien pertama sampai saat ini masih terapi lagi. Pasien pertama itu di stem cell 3 kali, kemudian di exosome 2 kali. Tetapi tremornya tidak kunjung hilang juga, malah tambah kencang. Nah, sehingga sudah pengen pulang tapi belum bisa dipulangkan, belum boleh dipulangkan karena nanti tambah parah kalau di luaran sebelum bisa mandiri. Nah, kebetulan saya juga termasuk yang sudah mau dipulangkan karena dipandang sudah bisa mandiri, bisa rutinitas
dan aktivitas pribadi itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, yang saya sharekan di video ini sederhana, masalah memakai baju yang bukan kaos ini. Kaos ini lebih mudah untuk, memang kalau masih kaku memang sulit untuk masukkan ke dalam kepala dan lengan, narik susah. Tapi kalau sudah mulai bisa bergerak tangannya ke atas, lebih luasa, itu lebih enak menggunakan kaos dibandingkan baju. Kendala pakai baju adalah satu, masalah mengancingkan kancing baju, melepas kancing baju. Dan saya merasakan sulit sekali. Karena apa? Jari-jari ini untuk menekan kancing baju tidak serta-merta langsung bisa. Dan untuk mengambil, kan berpasangan kiri kanan ya, untuk mengambil kancing baju untuk keluar dari lubang kancingnya itu juga tidak mudah bagi penderita Parkinson yang tremornya masih kencang. Maka di programnya Mayora ini dipantau tiap hari dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, dipantau aktivitas rutinitas dari bangun dari bed, kemudian makan, minum, kemudian mandi pagi dan berpakaiannya itu divideokan dan diamati dari hari ke hari, dari hari ke hari ada perkembangan seperti apa atau malah turun seperti itu divideokan dan langsung dikirim ke tim yang baru menunjukkan adalah susternya. Jadi suster 24 jam itu tidak pulang ke rumah, tapi bersama dengan pasien di kamar yang berbeda. Setiap kali dibutuhkan, pasien tinggal memanggil, sudah siap, seperti itu. Nah, mungkin sahabat-sahabat membayangkan, Allah hanya pakai kaos, Allah hanya mengenakan baju, itu mudah, sambil merem pun bisa. Oke. Itu bagi yang sehat. Tapi bagi penderita Parkinson tidak semudah itu. Saya merasakan sendiri, benar-benar merasakan sendiri. Selama 6 bulan ini saya dipush, berikan tantangan untuk bisa. Nah, tanpa ada tantangan seperti itu, ya sudah, akan tetap tidak bisa kalau dilatih terus. 6 bulan yang lalu di ruangan ini, saya pakai kaos ini masih dipakai kan oleh perawat. Membuka kaos masih juga dibukakan, nggak bisa. Tapi sekarang, nah, sudah lebih bisa. Dan nanti di video setelah ini saya sharekan berkali-kali, berulang-ulang saya berlatih membuka baju, memakai baju, memasukkan kancing baju, mengeluarkan kancing baju, seperti itu. Hanya itu latihannya. Nah, itu bisa menjadi perhatian kita bersama bagi yang sedang dalam kondisi diserang oleh Parkinson, termasuk MSA-nya, ataupun saudaranya yang kena Parkinson dan tidak bisa berbuat apa-apa, harus dilatih seperti itu. Termasuk sederhana pakai sendal, itu nggak bisa, nggak ada kekuatan, harus dipakai kan, nggak bisa kaki itu jari-jari itu digerakkan ke depan, nggak bisa. Pakai sepatu juga susah. Semua deh, hampir semua ranah aktivitas sehari-hari susah. Sampai hal berkemih. Berkemih juga mulai gangguan. Maka jangan dimarahi ketika punya saudara yang terkena Parkinson, kemudian di klosetnya itu air seninya berceceran. Artinya tidak semuanya masuk ke kloset, karena pasien mengalami kendala untuk berkemih, seperti itu. Baiklah, kita saksikan video sederhana tentang berlatih terus memakai dan melepas baju. Ya, selamat menyaksikan.
dan selamat memberikan koreksi. Itu bukan yang dibuat-buat, tapi memang itu benar-benar real, nyata. Kalau pas mudah dan bisa cepat, tapi kalau tidak lama juga seperti itu. Selamat menyaksikan.
Baik, terima kasih sahabat-sahabatku yang telah menyaksikan video ini sampai tuntas. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa sekali lagi, demi perkembangan, bisa dikembangkannya, semakin berkembangnya channel yang saya susun saat sederhana ini, maka sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa klik tombol like, kemudian berikan komen, subscribe yang belum subscribe, dan sharekan ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas bantuannya dan salam sehat semangat. Jumpa lagi di video berikutnya.